Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu amalan. Mudah-mudahan amalan ini berguna dan bermanfaat untuk saudaraku semua. Dalam satu keterangan, barang siapa mengamalkan amalan ini, insya Allah akan dijauhkan oleh Allah dari kekurangan dunia atau dari kemiskinan dunia. Bahkan akan diberikan oleh Allah kekayaan yang berlimpah. Akan dibukakan pintu rezeki oleh Allah dari berbagai macam penjuru. Amalan itu yaitu kita berkirim atau kita bertawasul kepada Nabiullah Ghalib alaihissalam. Mungkin saudaraku sangat asing dengan nama Nabi Ghalib ini, karena Nabi Ghalib ini salah satu nabi mungkin dari sekian nabi dan rasul yang tidak termasuk dalam 25 nabi dan rasul, karena Allah ini menciptakan nabi dan rasul ini sebanyak 124.000 nabi dan rasul ini. Cuma yang wajib kita ketahui adalah 25. Nabiullah Ghalib ini adalah salah satu nabinya Allah yang diberikan oleh Allah mukjizat, memiliki satu kekayaan yang melimpah. Bahkan setiap tempat yang ditempati Nabiullah Ghalib ini menjadi satu harta yang melimpah. Ini adalah mukjizatnya Nabiullah Ghalib alaihissalam. Sehingga barang siapa yang bertawasul atau menyambungkan atau berkirim Fatihah, tawasul di sini artinya yaitu menyambungkan energi, menyambungkan nur mukjizatnya Nabiullah Ghalib dengan diri kita. Karena tawasul sendiri ini adalah menyambung, dan ini secara ilmiah, secara digali secara ilmu ilmiah ini sangat masuk akal sekali. Karena apa? Di kehidupan di alam semesta ini sebetulnya tidak ada yang musnah. Jadi nur yang ada di alam semesta atau energi di alam semesta ini tidak ada yang musnah, karena energi ini, hukum energi ini tidak bisa dimusnahkan. Jadi energi ini akan selalu ada, atau nurnya, mukjizatnya selalu ada di alam semesta ini. Nah, itu dengan tawasul artinya kita menyambungkan energinya atau nur mukjizatnya Nabiullah Ghalib dengan diri kita, sehingga dengan demikian sehingga aura atau mukjizat nur harta kekayaan Nabiullah Ghalib ini akan bisa menyambung atau mengalir pada diri kita, sehingga kita pun akan bisa menjadi orang yang diberi oleh Allah kekayaan di kehidupan dunia ini. Karena bagaimanapun mustahil kita akan bisa bahagia tanpa harta di kehidupan dunia ini. Karena salah satu syarat kita untuk bisa mencapai kebahagiaan akhirat, kita harus mencapai kebahagiaan dunia terlebih dahulu. Dan salah satu syarat kebahagiaan di dunia yaitu diantaranya kita diberikan oleh Allah berkecukupan dengan harta dunia, termasuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan anak istri kita, seperti itu. Makanya sesuai dengan doa sapu jagat yang sering kita baca setiap waktu, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ya, bila kami kebahagiaan
dunia dan di akhirat. Makanya dunia ini merupakan satu jembatan untuk mencapai kebahagiaan akhirat, dan salah satu syaratnya yaitu dengan berkecukupan harta. Jadi bukan berarti harta ini segalanya, tapi kita mustahil kita hidup bisa bahagia, bisa sejahtera tanpa adanya rezeki atau kelebihan rezeki. Salah satu contoh saja, ketika kita dalam kesulitan, kita punya pinjaman atau hutang pada seseorang, hutang pada bank, atau punya tagihan-tagihan yang lain, atau bahkan kita mungkin untuk membiayai anak kita sekolah atau kebutuhan yang lain, ketika itu kita tidak ada, tentunya kita akan mengalami satu kesedihan, satu kesusahan dan kesulitan dalam hidup. Bahkan tidak sedikit orang ini tersiksa atau menderita karena kekurangan atau kemiskinan. Sehingga di sini saya akan sedikit memberikan satu amalan, mudah-mudahan bisa membuka pintu rezeki kita, sehingga kita bisa mencapai satu kesejahteraan, satu kecukupan rezeki di dalam kehidupan kita. Bahkan bisa-bisa amalan ini kalau diamalkan dengan istiqomah, dengan hati yang ikhlas dan yakin, insya Allah Allah akan memberikan, mendatangkan rezeki, kekayaan dari berbagai macam penjuru. Ini yaitu amalan yang saya sampaikan tadi, yaitu bertawasul kepada Nabiullah Ghalib alaihissalam. Setiap habis sholat subuh dan maghrib kita berkirim Fatihah 6 kali, habis sholat subuh 6 kali, habis sholat maghrib 6 kali. Caranya yaitu seperti ini: ila hadratin Nabiullah Ghalib alaihissalam al-Fatihah. Ini sebanyak 6 kali setiap habis sholat subuh dan habis sholat maghrib. Ini kalau kita lakukan dengan istiqomah, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang yakin, ini akan menyambung, tawasul kita ini akan menyambungkan nurnya, nur mukjizat hartanya Nabiullah Ghalib alaihissalam ini dengan diri kita, sehingga mengalir energi-energi rezeki, energi-energi kekayaan ini bisa menyambung dengan energi kita, sehingga apapun yang kita lakukan insya Allah akan diberikan oleh Allah kesuksesan, termasuk yang berhubungan dengan harta benda atau harta kekayaan, seperti itu. Bahkan ada salah satu riwayat, salah satu rahasia Nabiullah Sulaiman. Nah, kita tahu Nabi Sulaiman ini adalah nabi yang kaya raya. Salah satu rahasianya Nabi Sulaiman menjadi nabi yang kaya raya ini, salah satu rahasianya beliau Nabiullah Sulaiman ini setiap pagi dan petang, beliau Nabi Sulaiman ini selalu bertawasul kepada Nabiullah Ghalib alaihissalam. Ini benar. Bahkan tidak hanya Nabi Sulaiman saja, bahkan Qarun. Nah, Qarun mungkin kita juga sudah mengenal. Beliau hidup di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah salah satu umat Nabi Musa yang sangat kaya. Ini rahasianya tidak lain adalah bertawasul kepada Nabiullah Ghalib alaihissalam. Bahkan sampai saat ini, kalau ada orang menemukan barang terpendam di dalam tanah, ini orang menamakan itu harta Qarun. Nah, ini saking kayanya Qarun ini, sehingga sampai saat ini sudah beribu-ribu tahun yang silam, sampai saat ini kita masih mengenal namanya. Nah, ini Qarun. Akan tetapi Qarun ini diberikan oleh Allah kekayaan tapi lupa. Nah, sehingga jangan sampai seperti itu.
Artinya setelah kita diberikan oleh Allah kekayaan, diberikan oleh Allah kelebihan rezeki, hak-haknya harta ini wajib kita berikan, termasuk zakatnya, sodako kita, sehingga dengan harta yang kita memiliki bisa bermanfaat untuk kehidupan ini. Harta ini bisa menjadikan satu jembatan kita, satu kendaraan kita untuk bisa mencapai kehidupan di akhirat nanti. Karena apa? Hakikatnya harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang telah kita sedekahkan di jalan Allah. Jadi, harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang telah kita sedekahkan di jalan Allah. Gitu. Dan bahkan di salah satu riwayat diterangkan Raja Fir'aun, salah satu raja yang sangat kaya, Raja Fir'aun ini pun juga bertawasul kepada Nabiullah Ghalib alaihissalam. Ini pemirsa, sedikit saya berbagi ilmu, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Mudah-mudahan setelah saudaraku semua yang menonton video ini dan mengamalkan tawasul setiap habis sholat subuh dan maghrib sebanyak Fatihah 6 kali kepada Nabiullah Ghalib alaihissalam, mudah-mudahan yang tadinya kesulitan rezeki, yang tadinya hidupnya serba kekurangan, akan diberikan oleh Allah dan dibukakan pintu rezeki, didatangkan rezeki yang berlimpah dari jalan yang tidak disangka-sangka, baik bisa melalui usahanya atau melalui hal-hal yang lain, sehingga kehidupan kita diberikan oleh Allah satu kekayaan yang bermanfaat, kekayaan yang barokah, sehingga kita bisa mencapai satu kehidupan bahagia di dunia maupun kelak bahagia di akhirat. Itu saja pemirsa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Allah selalu ridho, dan mudah-mudahan akan menjadikan satu manfaat bagi saudaraku semua. Itu saja. Sekian, mudah-mudahan kita semua selalu diberi Allah kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usah lari mengejar bayanganmu, henti langkah jika kau sedar, tunduk bersimpuh hadap dirimu. Dirimu adalah bayangannya, jangan tempuh sempadan laisa, pasti langkahmu akan tersasar. Pandanglah alam jua dirimu, semua ternyata wajahnya. Wujudku bayanganmu, wujudku wajahmu, wujudku bayanganmu, wujudku wajahmu. Bukan aku dirimu, ku sekadar ceritamu. Bukan aku dirimu, ku sekadar ceritamu. Kau tiada pada si buta, engkau nyata pada yang tahu. Kau tiada pada si buta, engkau nyata
pada yang tahu. Di balik mata kau yang memandangmu, hilanglah aku, nyata wujudmu. Di balik mata kau yang memandangmu, hilanglah aku, nyata wujudmu. Wujudku bayanganmu, wujudku wajahmu. Wujudku bayanganmu, wujudku wajahmu. Bukan aku dirimu, ku sekadar ceritamu. Bukan aku dirimu, ku sekadar ceritamu. Kau tiada pada si buta, engkau nyata pada yang tahu. Kau tiada pada si buta, engkau nyata pada yang tahu. Di balik mata kau yang memandangmu, hilanglah aku, nyata wujudmu. Di balik mata kau yang memandangmu, hilanglah aku, nyata wujudmu. Hilanglah aku, nyata wujudmu. Hilanglah aku, nyata wujudmu.